Ya, kalau berbicara menggandeng menggandeng semua stakeholder ya. semua Ya stakeholder. ya, oke, ini luar biasa kawan Rasika. Jadi selalu tetap ada kerja dan ini terprogram pendidikan politik itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan atau momen-momen tertentu misalnya. Pendidikan politik ini kita yang khusus di pendidikan formal ya, khusus di sekolah rencananya kita terprogram 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kita apa ya, jemput bola lah, kita yang datang ke sekolah-sekolahan atau ke tempat-tempat komunitas. Iya, SMP, SMA, terus komunitas SMA, itu ya. Oke. Terus apakah pendidikan politik di Indonesia ini sudah cukup inklusif untuk semua kelompok masyarakat? Kalau inklusif untuk semua ya saya kira masih belum bisa dikatakan semua sudah apa ya namanya, kita sudah melaksanakan pendidikan politik itu kayaknya belum, Mas. Karena ada beberapa komunitas masyarakat ya, misalnya komunitas profesi ini. Jujur dari KPU sendiri ini kita belum masuk, kayak komunitas nelayan, komunitas petani itu kita belum masuk. Lah rencananya ini juga penting bisa dilaksanakan di masa non tahapan ini, Mas. Oh ya, biar berarti bisa bekerja sama dengan ketua kelompok nelayan atau tani itu ya. Di sela-sela mereka menyampaikan apa tentang pendidikan kaitannya dengan nelayan, pertanian, itu bisa diselipkan ya. Diselipkan dengan pentingnya politik bagi kehidupan berbangsa. Ya, karena kalau nelayan dan petani itu ikut udah maju pemikirannya dalam berpolitik, nanti ketika pemilu itu juga mau milih pemimpin yang memperhatikan kesejahteraannya, kesejahteraan petani dan nelayan. Ini penting. Oh, kalau udah dideketin, mau nggak meningkatkan kesejahteraan nelayan petani? Ini kekurangan ini. Oh mau, tapi pilih saya. Oke, siap. Oke, ya. Oke, kawan Rasika. Nah, ini jadi gabung terus ya di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, biar kita yang tadinya tidak tahu bisa tahu lebih gamblang, lebih jelas ya, tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita,
bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU Di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi kawan Rasika yang mau gabung sekali lagi bisa lewat live streaming www.rasika.rasikapekalongan.com atau lewat YouTube Rasika TV Official atau live-nya IG dan juga Facebook-nya Rasika dan juga live-nya Facebook KPU Kabupaten Pekalongan ya. Dan yang mau nanya-nanya sekali lagi boleh WA di 08564773111. Dan tema kita tadi pendidikan politik di masa non tahapan ya. Dan kita masih bersama narasumber kita Mas Dika Redana ya, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Mas Dika. Ya. Mas Dika itu berarti saya lupa tadi, Mas Dika itu kan artinya dermawan, Amin. intelek, Amin. kaya, amanah. Amin. Artinya Amin, apik. amin. Ini sate anu di sana ya. Oke. Iya. Iya. Seneng kalau ketemu Mas Dika ini ya, selalu senyum terus orangnya nyah nyoh lomo ya. Suka berbagi ya, tapi bukan berbagi masalah ya. Ya, berbagi informasi termasuk informasi tadi sesuai dengan tema kita ya, pendidikan politik di masa non tahapan ya. Tadi kita udah ngobrolin tentang sosialisasinya itu kan ya kan. Terus lewat apa, kemudian juga pentingnya sosialisasi pendidikan politik buat masyarakat sehingga masyarakat akan ada kesadaran politik sehingga ketika memilih pemimpin baik lembaga legislatif maupun eksekutif itu nanti yang dirasa bisa menjembatani dan bisa ikut mensejahterakan yang peduli sama nasib mereka ya kan. Ya oke. Kemudian ini kaitannya tadi kan ada lembaga-lembaga formal dan informal yang menjadi sasaran dan terutama untuk kelompok pemilih pemula yang saat ini masih SMP, nanti 5 tahun ke depan akan menjadi pemilih yang itu kayaknya memang harus digencarin ya. Oke, terus apa peran lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas dalam membangun kesadaran politik? Ya, untuk lembaga pendidikan formal ini perannya sangat penting sekali, Mas. Selain tadi saya berbicara soal kurikulum, ini di lembaga sekolahan itu kan ada ekstrakurikuler nih. Oh ini, ya, ini ekstrakurikuler juga punya peran dalam proses pendidikan politik khususnya di lingkungan siswa-siswi, para pelajar ini kan. Kita bicara soal OSIS misalnya. Oh ya, OSIS. Dalam proses OSIS itu kan ada yang namanya pemilihan OSIS. Oh ya, jadi lewat jalur demokrasi betul ya. Sekali, ya. Proses pemilihan OSIS di tingkat sekolah sekarang itu sudah seperti pemilihan umum. Oh ya. Pelaksanaannya sudah mirip sekali dengan pemilihan umum. Suara terbanyak siapa dan juga memamparkan visi dan misinya ya. Oh iya ya, benar-benar. Tahapannya itu sudah sama seperti pemilihan umum yang ada di negara kita ini. Nah, ini juga menurut saya bagian dari pendidikan politik di lingkungan pendidikan formal. Kalau kita bicara di tingkat
universitas, teman-teman mahasiswa ini kan mereka juga ada yang namanya pemilihan BEM. Pemilihan BEM ini juga biasanya dilaksanakan secara langsung. Ya, prosesnya juga sama. Nah, ini juga menurut saya bagian dari pendidikan politik di tingkat lembaga pendidikan. Ya, tapi kalau mahasiswa itu kan lebih kritis ya. Ya, Ya, biasanya yang lebih kritis itu mahasiswa, dan yang kritis-kritis itu di ICU ya. Ya, oke, benar-benar. Jadi memang pendidikan politik itu ya lebih ke implementasi ya. Implementasi kayak tadi sekolah-sekolah lewat pemilihan OSIS itu ya kayak pesta demokrasi ya. Hampir sama lah ya kan. Kemudian juga BEM itu ya. Jadi lebih ke implementasi. kayak itu implementasi ya. Iya. Itu caranya ya kawan Rasika. Kemudian ini kaitannya dengan literasi. Iya. Nah, literasi politik ya, itu kan Betul. kadang kita harus literasinya itu harus benar-benar apa ya, benar-benar yang bagus lah, karena kalau literasi kita dikit, atau mungkin karena kita sering di media sosial, literasinya lewat media sosial yang cenderung banyak berita hoax ya kan, yang harusnya ada pendidikan politik yang bagus di situ, ternyata kita malah teracuni karena literasi yang rendah atau akal sehat yang kita yang kurang. Nah, itu kan sangat berpengaruh juga ya. Nah, jadi apa nih dampak rendahnya literasi politik terhadap partisipasi masyarakat di luar pemilu? Jadi terkait dengan dampak rendahnya literasi politik itu banyak sebetulnya, Mas. Jadi kalau kita tidak peduli dengan politik, kalau masyarakat sudah tidak peduli dengan politik, yang menduduki kekuasaan itu hanya orang-orang itu saja. Tidak ada proses regenerasinya. Iya. Makanya ini penting sekali kan. Proses regenerasi politik juga penting. Jadi kalau misalnya nih anak-anak muda itu sudah apatis terhadap politik, ini proses kedepannya bisa apa ya namanya ya, itu tadi yang saya katakan hanya dinikmati oleh segelintir orang itu. Iya, apalagi mereka cuek bebek. Betul. Ya. Nah, seperti ya sekarang ini kan ya segala sesuatunya sudah dipermudah. Iya. Kemarin kejadiannya kayak gini, pemilu, pilkada, ini pemimpin kamu. Nah, ini kesadaran kita kalau nggak dikasih literasi politik yang bagus nih, besoknya kita pilih lagi nggak ini? Sesuai nggak dengan kerjanya, sesuai dengan misinya waktu kampanye waktu. Iya. Ini kalau kita cuek, lah saya biarin lah uripku ngene kok ngapain mikirin itu, mending mikir hidupku sendiri, nggak ngaruh juga gitu, misalnya. Kadang gitu ya kan. Betul. Nah, kalau kita nggak peduli, kita nggak tahu apakah pemimpin sekarang baik atau kurang baik. Kita kan nggak tahu kalau kita cuek ya, apatis ya itu. Tapi kalau kita tahu kok sing wingi koyok ngono ya. Ya. Kan mesti ada pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan, kemarin kayak gitu, berarti aku nanti kalau besok milih-milih, wah kalau misalnya dikasih selembar 2 lembar kayak gitu enggak tahu kalau lebih. Enggak, itu enggak banget ya. Tapi kadang kan kesadaran politik harus ditingkatkan, termasuk money politik ya kan. Jadi ketika kita udah dibeli suara kita, terus tidak sesuai dengan harapan kita, jangan pernah menuntut ibaratnya ya kan. Ini kesalahan lu waktu lu milih, terus diiming-imingin itu, terus kemudian kepilih nggak sesuai, ya itu risiko kamu. Nah, yang mengkritisi yang apa benar-benar milih sesuai hati nurani dan akal sehat ya. Iya. Oke. Ya oke, terus ada peran khusus juga nggak yang dimainkan oleh organisasi masyarakat, ormas dalam pendidikan politik? Peran khusus mereka ada nggak ya? Ada, tentunya ada, karena menurut saya nih ya, teman-teman ormas itu lebih apa ya,
sudah sadar politik. Ormas itu, teman-teman ormas itu sudah sadar politik. Nah, ini kita bisa rangkul. Oh, karena mereka ikut organisasi Iya. ya. Itu Beda yang kita nggak bisa pernah rangkul, ikut. kita ajak bekerja sama untuk memberikan penyadaran politik minimalnya kepada anggotanya dulu. Ya, mereka diajak berkegiatan seperti apa misalnya? Kalau kemarin Yang sudah di masa tahapan kemarin ada beberapa organisasi masyarakat yang kita rangkul. Mereka kita beri kesempatan untuk mengadakan seminar pendidikan politik juga. Memang untuk pesertanya skalanya masih di tingkat anggota. Oh ya. Di tingkat anggota terlebih dahulu. Tapi kan juga penting karena Penting. dari anggota itu ditularkan keluarganya, orang terdekat, temen ya. Kan nggak mau semua orang Indonesia dikumpulin jadi Iya. satu. Semuanya kan nggak mungkin, jadi ya gedok tular lah ya gitu ya. Oke, kawan Rasika, ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi kawan Rasika, ini penting kita ikuti terus ngobras berpelekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat, biar kita tahu apa aja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan di masa setelah pemilu atau pilkada. Tetap di Ngobras Berpalekat bersama saya dan Mas Dika. Rasika FM. Biohesa, jamu tetes herbal pilihan keluarga Indonesia. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani.
KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar Pilkada pada 37 Provinsi dan 508 Kabupaten Kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih bersama narasumber kita, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, ada Mas Dika Redana, beliau Divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi ya, kawan Rasika, pendidikan politik di masa non tahapan. Jadi kawan Rasika yang mau gabung bisa lewat live streaming YouTube Rasika TV Official dan juga Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, Mas Dika. Ya, Tadi kita yang terakhir ngomongin apa tadi? Peran khusus organisasi ya, peran khusus organisasi dan pernah dilakukan kerjasama yaitu melalui seminar intern ya. Dan ya mungkin tidak semuanya karena kaitannya dengan anggaran juga ya kan, apalagi sekarang ada efisiensi anggaran. Ini pengaruh juga nggak sama ini ya, divisi Sosdiklis? pengaruh ya, karena pendidikan politik itu kita biasanya melibatkan orang banyak. Oh ya, Melibatkan orang banyak. Dengan adanya efisiensi ini kita harus bisa meng-create bagaimana caranya proses pendidikan politik ini tetap berjalan walaupun non budgeter. Seperti itu, Mas Jamil. ya tetap harus berjalan Tetap meskipun harus ada berjalan, efisiensi apapun anggaran ya. ya. Tadinya misalnya kopi, terus roti ya air wanta putih sama apa misal. Kalau nggak ada ya yang penting kan organisasi itu kan Betul. juga mereka punya anggaran sendiri juga kan. Yang Ya. penting informasi yang akan kami sampaikan itu tersampaikan oleh para peserta, seperti itu sih Mas Jamil. Oke, sip. Jadi ya pengaruhnya ada, tapi program harus tetap Harus berjalan tetap sesuai berjalan. dengan yang udah dicanangkan ya. Betul. Ya oke. Kalau boleh tahu apa aja nih indikator keberhasilan dari program pendidikan politik di masa non tahapan pemilu? Kalau Indikator keberhasilannya tuh apa Iya, aja iya. yang
itu kalau berbicara indikator keberhasilan dengan adanya program pendidikan politik ini, tentunya yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda-agenda pemerintahan. Seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakat yang sudah sadar politik itu biasanya tahu mana sih yang salah, kebijakan yang salah, atau yang kurang mana sih kebijakan yang indikatornya masyarakat itu tidak pasif, iya, tapi lebih aktif betul. dalam mengkritisi ataupun mungkin dalam ikut pembangunan sebagai warga negara. Ya, mengawal agenda pemerintahan lah. Oke, ya, itu indikatornya. Betul. Terus yang kedua tentunya meningkatkan literasi politiknya. Itu juga bagian dari indikator keberhasilan pendidikan politik. Terus ketika pendidikan politik ini sudah, misalnya saya peserta nih, saya sudah ngerti politik, sudah paham, sudah sadar politik, itu nanti ada timbul rasa sukarela, Mas. Artinya saya juga pengen terlibat nih dalam proses-proses politik. Iya, benar-benar. Kadang saya aja ketika ngobrol diskusi sama temen saya yang mungkin literasinya ya mungkin lebih daripada yang saya ajak ngobrol. Kalau yang lebih tinggi kan saya malah harus belajar. Kalau yang pendidikan literasinya lebih rendah ya kita berpartisipasi memberikan pendidikan politik sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita ya, misalnya. Wah, masa mau nyun sewu yang sedang hangat saat ini ya kan, bukan saat adzan maghrib ya. Yang saat ini itu misalnya wakil presiden minta diturunkan, mohon maaf ini di luar konteks itu, tapi masih ada hubungannya. Ya nggak bisa, itu kan satu paket. Itu. Kalau dilaksanakan itu kan melanggar konstitusi, ya kan? Itu udah pilihan rakyat, nggak bisa dibatalkan sepihak. Kecuali wakil presiden dan presiden itu bisa mengundurkan diri karena misalnya sakit, meninggal dunia, nggak bisa melanjutkan tugas karena suatu hal atau lain hal misalnya, ya kan? Tapi kalau diturunkan nggak bisa, ini satu paket. Ini dipilih oleh rakyat. Itu kan kesadaran kayak gitu kan harus. Betul. Iya, itu termasuk tadi karena literasi politik yang harus selalu ditingkatkan ya. Dan itu menjadi tugas KPU dan enggak KPU aja lah ya. Semua ya lembaga stakeholder ya, termasuk organisasi masyarakat ya. Organisasi masyarakat juga punya peran, terus juga teman-teman legislatif, eksekutif juga semuanya punya peran dalam proses pendidikan politik. Itu sih kalau menurut saya. Ya kalau saya sih menurut orang tua, nah yang membiayai hidup saya sampai sekarang ya. Kalau saya menurut Mas Dika kan, ya kawan Rasika sekali lagi ya kawan Rasika, ini yang kalau teman-teman Rasika itu, kawan Rasika itu biar tahu tentang informasi-informasi apa saja ini yang update yang dilakukan oleh KPU, mungkin lewat media sosialnya atau apakah sosialisasi itu selalu bikin misalnya Facebooknya, Instagramnya, websitenya atau apa, itu selalu ada hal-hal update yang di up terus. Iya, jadi memang pada masa non tahapan ini memang kami lebih cenderung suka bermain medsos. Artinya melihat perkembangan zaman sekarang ini, saya kira pemanfaatan teknologi digital ini sangat membantu kami dalam proses pendidikan politik ini. Hemat anggaran juga. Hemat anggaran. Itu kita hanya beli kuota, tapi informasi yang kita sampaikan itu bisa banyak hal, Mas, seperti kegiatan-kegiatan yang berlangsung di KPU, itu kami memang kita informasikan melalui medsos, baik itu di FB, IG, Instagram, terus YouTube ini kan juga bagian dari pendidikan politik seperti podcast sekarang ini. Iya. Itu juga pengaruh positif ya dengan adanya medsos itu untuk pendidikan politik. Iya, medsos juga media mainstream ya, karena media mainstream itu
bisa dipertanggungjawabkan Betul, nggih. keabsahan beritanya. Betul, ya. Karena sekarang kan banyak media non mainstream juga banyak media-media yang mohon maaf di online itu yang nggak jelas beritanya hoax itu Hoax, kan. itu banyak sekarang. Apalagi ada AI apa? AI. AI ya. Nah, itu kan saya lagi ngomong ini terus suaranya beda, kalimatnya beda. Itu kan sekarang banyak juga ya kan. Ini pentingnya karena kalau kita nggak punya literasi yang mumpuni di bidang media sosial, kita malah ikut nyebarkan Betul, hoax. hoax. Itu Iya, juga. termasuk tadi yang saya bicarakan dengan Ira tuh yang AI itu Gubernur Jawa Tengah ngasih jual motor gratis buat Anda dengan harga 500.000. Wo itu pakai Ya, AI. AI itu apa? AI atau AI sih? AI. Tulisannya kok AI sih? A1 malah aku tak A1. pikir A1 itu lebih tepat ya A1. Itu akhirnya kecenderungannya itu kayak membohongi. Iya. Sehingga misalnya tokoh politik ngomong apa dibelokkan dengan AI tadi. Iya. Ya, Ya, itu itu. perlu juga ini KPU mengcounter kayak gitu berita-berita politik kaitannya kayak gitu. Ya, kita itu kan tugasnya memberikan pemahaman politik. Artinya khususnya yang berkaitan dengan KPU. Itu Khususnya kan, ya. Biar tidak ada netralitas lah ya Iya, dalam betul. pendidikan politik. Nah, terus gimana nih cara menjaga netralitas dalam pendidikan politik agar tidak dianggap sebagai kampanye terselubung? Menjaga netralitas itu yang pertama menurut saya ya, itu kita memberikan informasi yang objektif, Mas. Informasi yang objektif. Iya, ya benar, objektif Informasi yang ya. objektif. Netral Kita gitu netral, tidak boleh misalnya saya tidak suka dengan pemimpin A, itu kita tidak boleh menjelek-jelekan, tapi harus berbicara real apa yang ya. Iya. yang telah dilaksanakan. Terus kita juga tidak boleh misalnya pada saat non tahapan kemarin, pada saat tahapan pemilu atau pilkada, ternyata kok dari KPU mempromosikan salah satu pasangan calon, kan tidak boleh. Itu juga ada sanksinya ya, Ya. pasti ya. Bahkan kalau nggak salah dulu saya pernah di acara Berpalekat juga ngelek itu juga saudaranya sendiri yang ikut pilkada atau ikut legislatif itu betul nggak boleh ya. nggak boleh. Kita hal-hal sekecil itu juga menunjukkan kenetralan kita, Mas. Padahal sekedar ngelek. Ngelek. Kadang kita membicarakan ini padahal niatnya kan tidak mempromosikan atau iya bagian benar. dari kenetralan kita. Kenetralan, benar-benar dijaga kenetralan Itu. KPU itu ya. Oke, ini luar biasa ya kawan Rasika. Jadi kita benar-benar tahu bahwa kalau kemarin juga ada verifikasi juga. Itu Ya. tugasnya siapa kalau verifikasi? Kalau verifikasi itu bagian perencanaan dan data informasi. Iya, termasuk ketika pilkada atau legislatif pemilihan anggota DPRD itu juga ada verifikasi, termasuk ijazahnya ya. Ijazahnya itu benar gak ini? Ada pengecekan lapangan gitu ya? Ada. Kita data-data peserta itu selalu kita kita cek betul. Misalnya kayak ijazah itu tadi keluar dari kampus mana ya kita ke sana. Ini benar nggak dari kampus ini? Iya. Sampai segitunya kita. Nggak begitu percaya aja. Jadi Enggak. KPU benar. Jadi verifikasinya tuh gampang. Dari kampus atau dari sekolah mana kan minimal SMA ya. Minimal. Bener nggak ini jenazah? Ijazahnya bener nggak? Dapat dari ini angkatan tahun ini. Ya, ini verifikasi langsung. Itu dari lembaga pendidikan itu biasanya nanti ngasih surat resmi bahwa memang atas nama ini pernah kuliah di sini tahun angkatan sekian. Iya, kalau untuk pilkada sendiri kan gampang banget ya, pesertanya paling berapa. Kalau legislatif itu kan banyak banget. Ya. Itu juga verifikasi jasahnya dari mana, verifikasi. sekolahnya didatengin langsung Iya. gitu. Iya, sama. Jadi ini untuk kredibilitas KPU ya. Jadi lembaga yang terpercaya untuk pelaksanaan pemilu pilkada ya KPU. Jadi nggak sekedar oke Jamil
mau nyalon legislatif, mana ijazahnya? Nih, fotokopi bener asli atau enggak? Bener atau enggak lulusan dari SMA 5 Semarang? Wis, kayaknya ya favorit. Bener atau enggak dicek juga ya verifikasi itu. Hasil ya. verifikasi itu kan yang menentukan nanti lolos dan tidaknya ke tahap selanjutnya. Oh ya, karena berdasarkan tahapan ya, verifikasi dulu nih ya. Bener nggak ini anggota partai, sampai anggota partai pengurusnya juga bener atau enggak itu betul. dicek juga. Partainya ada atau enggak, sekedar papan nama terus ditempelin di rumah suwung, rumah kosong kan? Ternyata nggak ada orangnya. Ternyata nggak ada orangnya. Pernah juga. Kejadian. Oh, jadi bener-bener nih kawan ada, Rasika. tapi di Pekalongan ada yang nggak ada kantornya atau orang-orangnya nggak ada, itu ya ada. Kantornya nggak ada ya kan? Mantornya maksud kantornya yang nggak ada tuh ternyata iya. Terus orangnya, kantornya ada tapi orangnya nggak ada, pengurusnya nggak ada. Itu verifikasi juga. Itu verifikasi. Jadi nggak cuma calon tapi kepengurusan, partainya juga. Ya ini kawan Rasika. Jadi ya kita nggak, ya tahu sendiri kerja KPU ya, karena setiap hari Jumat kita kan ngobras berpalekat. Jadi kita tahu bahwa KPU itu selalu memverifikasi data-data dari baik yang dipilih maupun calon pemilih itu juga diverifikasi juga kan? Iya, ya mungkin nggak, kalau pemilih nggak datangi banyak banget kan, mungkin lewat kepala desa, petugas KPPS dan seterusnya ya. Oke, terakhir apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika sebagai closing statement kaitannya dengan tema kita pendidikan politik di masa non tahapan dan mungkin partisipasi masyarakat. Silakan. Terkait pendidikan politik, saya berharap nih khususnya kategori pemilih yang non atau pra pemilih ini bisa kami bisa menyampaikan informasi sebanyak mungkin terkait politik itu. Terus juga harapannya di saat pemilu yang akan datang ini, para pemilih ini sudah benar-benar memahami atau sadar politik. Terus juga itu dulu aja itu. Ya, di sasarannya tadi lebih utama ke pemilih pemula ya, untuk aktif dalam kegiatan apapun kaitannya dengan demokrasi, termasuk untuk melihat nih kalau ada pemilihan ketua OSIS, itu kan proses demokrasi yang harus diamati untuk belajar. Kemudian ketika menginjak usia berapa? 17 tahun baru bisa ikut pilkada atau pemilu. Oke. Terima kasih Mas Dika, luar biasa kawan Rasika. Seneng terus, bukan seneng sekali ya ketemu Mas Dika, seneng terus. Mas Dika ini sekali lagi beliau Divisi Sosdislik Parmas SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Dan dengan demikian berakhir sudah ya kawan Rasika ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Dika untuk hadirnya. Sama-sama Mas Jamil. Ya, salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya, rezekinya juga ya. Sehat selalu, panjang umur, happy birthday. Oke kawan Rasika, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras Berpalekat. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.